masih di target ya, personil yang kita target pribadi kita adalah 25 juta 2.500 dolar. Misalnya saya menggunakan target atau saya menguji dulu target itu 1% per hari. Artinya kalau 20 hari kerja 20%. Oke, misalkan saya menggunakan ini. Nah, perkara nanti mampu atau tidak ya kita uji dulu. 1% itu kelihatannya kecil, tapi 1 bulan udah 20%. Belum tentu juga kita bisa konsisten begini. Ya, ada kalanya 1 hari itu mudah, ada kalanya marketnya juga susah. Ya, mungkin bisa datar, mungkin pendek-pendek dan sebagainya. Sehingga untuk target perolehan itu akan kadang sulit. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah target yang menggunakan skill ya. Misalkan ini kita target yang normal dulu ya. Normal dulu, ini 20% per bulan atau 1% per hari. Kita hitung dulu dengan angka prosentase itu, kira-kira modal yang saya butuhkan berapa untuk bisa dapat 2.500 itu. Oke, kita mulai dari persentasenya ya, targetnya karena 20% per bulan, kemudian ini 2.500, maka dihitung dulu modal yang kita butuhkan. Caranya ya prosentase ya, 100% dibagi dengan 20% target kita per bulan dikali target angkanya ya. Target per bulan kita adalah 2.500. Maka untuk kita dapat 2.500 per bulan, modal yang dibutuhkan setidaknya adalah, jadi modal yang kita butuhkan minimal adalah 12.500 US dollar. Itu dengan target 1 hari hanya 1%. Sehingga kita butuhkan modal ini 12.500 atau 125 juta kalau kita kursnya 10.000 ya, 10.000. Sehingga perolehan kita 1 bulan rata-rata 2.500 atau 25 juta. Nah, ini kalau kita menggunakan modal menggunakan target yang normal ya, 1% per hari. Ada kita menggunakan target yang kita punya skill lebih ya. Jadi kalau kita tidak mau modal yang lebih gede, maka tingkatkan skill kita, tingkatkan kemampuan kita membaca, menganalisa, manajemen risiko, psikologinya, dan perkuat mental kita untuk berani mencoba. Tentunya berani mencoba lebih. Maka skillnya yang kita butuhkan nanti adalah bagaimana kita menghadapi semuanya, menghadapi kondisi market, membaca dan menentukan kebijakan dengan cepat. Maka orang yang punya skill itu nanti bisa lebih ya. Perolehan 1 hari bisa lebih dari 2%. Bisa lebih dari 2%. Bisa 5%, bahkan bisa lebih. Di kondisi mungkin di awal kita cukup dengan 2,5% per hari. Apakah ini besar? Ya, sekali lagi, kalau kita tidak punya skill, kemampuan untuk mencapai di sana, tentu ini sangat besar sekali. 1 hari 2,5%. Tapi bagi mereka yang sudah punya skill, sudah punya pengalaman, maka 2,5% ini masih wajar dan cukup mudah untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau sehari 5%? Boleh, boleh. Masalahnya kuat enggak kita ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, kalau kita dikasih beban misalkan suruh ngangkat beras 100 kilo ya, kita tidak punya basic di latihan atau tidak punya basic mengangkat yang berat, tiba-tiba suruh ngangkat 100 kilo. Sementara tetangganya dia dengan mudah mengangkat 100 kilo itu dengan sangat-sangat cekatan sekali ya. Nah, maka yang menjadi ukuran adalah kita, apakah kita punya skill di sana, punya kemampuan apa enggak. Kalau kita enggak pernah latihan, enggak pernah ngangkat seberat itu, disuruh ngangkat 100 kilo, tentu bisa mematahkan tulang kita. Sangat tidak baik untuk kita. Nah, sementara mereka yang mengangkat dengan mudah itu karena mereka mungkin pekerjaannya, mungkin terbiasa, sudah banyak latihan ya. Di awal-awal juga berat, karena terbiasa menjadi ringan.
Jadi biasakan nanti misalnya kita mau yang lebih ya, maka harus perbanyak latihan, perbanyak mencoba, perbanyak menghadapi segala kondisi marketnya. Sehingga kita bisa ya, mungkin bukan 1% tapi 2,5%. Tidak usah muluk-muluk sampai 5% dulu, naik dulu. Dari mungkin di awal kita mencoba 1%, 1% kalau misalkan berat, turunkan. Kalau sudah bisa lebih konsisten, maka naikkan. Dari 1 menjadi 1,5 atau 2 atau 2,5. Kalau sudah sampai di sini, ini sudah titik aman. Ya, ini yang paling ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bagi mereka yang punya skill ya. Bagi yang tidak punya skill ya jangan bermimpi satu hari bisa 2,5%. Karena ini sangat sulit sekali. Bisa dibayangkan kalau satu hari 2,5, ini 1 bulan itu kalikan 20 jadinya 50%. Setengah dari modal kita bisa kita dapatkan dalam 1 bulan. Dan ini mesti nanti dibully. Oh, itu tidak realistis 1 bulan 50%. Ya, tidak realistis bagi siapa? Bagi yang tidak menguasai, yang tidak punya skill ya sangat-sangat tidak realistis. Tapi yang mereka punya ilmu, punya pengalaman, punya skill yang lebih dari mereka, tentu pencapaian ini tidak terlalu sulit. Sehingga nanti mempengaruhi apa? Mempengaruhi dari modal kita. Kalau modal kita misalnya sama dengan yang di atas ya, dengan perolehan target prosentasenya, tentu hasilnya lebih banyak. Nah, karena ini modalnya, karena ini targetnya lebih besar, maka nanti pengaruhnya di modal. Sekarang kalau saya hitung dengan 1 hari 2,5%, 1 bulan itu adalah 50%. Sehingga 100 dibagi 50% dikali dengan 2.500. Ini jadi 2. Maka modalnya hanya $5.000. Bedanya begini. Nah, saya tidak mau menggunakan modal sebanyak itu misalkan ya. Maka turunkan target kita. Jangan dinaikkan target kita atau dinaikkan resikonya karena sangat berbahaya. Jadi misalnya saya kembali ke sini lagi ya. Misalnya saya punya modal $1.000 ya. Kemudian saya pengen 1 bulan itu $2.500. Oke. Kira-kira apakah kita mampu apa enggak? Misalkan modal $1.000 kemudian dengan target 1 bulan $2.500. Nah, sekarang kita hitung dulu ya, kita hitung dulu dengan target itu modalnya sekian, maka berapa persen persentase profit kita itu adalah 2.500 dibagi dengan $1.000 ya. Dikalikan 100%. Maka ketemunya adalah 2,5%. 25%. 200 ya 2,5. Berarti 2,5 kalinya ya. 2,5 kalinya itu kalau kita gunakan ya, contoh misalkan